kalau masalah apa itu yang nggak boleh sholat jamaah gitu, itu masih banyak juga kan yang masih sholat jamaah. Ya sekarang kayak kegiatan ibadah lah ya. Ya memang itu ada yang pro juga ada yang kontra sih ya. Tapi kalau saya sendiri mah sudah sekarang udah di rumah terus. Iya kalau gue pribadi sih ya, ya karena itu kan udah ada anjuran, udah ada fatwa dari MUI-nya gitu. Ya sekarang MUI juga kan bukan orang sembarangan lah, dia juga udah ngerti hadis semuanya, lebih paham dari gue mah apa sih, gue nggak tahu apa-apa terus ya kita cuma nurutin kita nurutin ulama. aja orang soalnya kita. panutan kita ke ulama. Nah kita panutannya ke situ ya udahlah, kita suruh ibadah di rumah ya kita di rumah gitu. Sebelum kita melakukan itu juga kita kan browsing dulu kayak ceramahnya Abdul Somad tuh, katanya kan zaman dulu juga udah ada, pas zaman Nabi, pas zaman khilafah siapa itu Umar bin Khattab ya. Itu katanya dulu juga sempat ada wabah dan sholatnya diganti di rumah, dan itu berarti boleh kita lakukan soalnya Nabi saja menganjurkan itu. Ya karena kan yang dilarang itu cuma berjamaah gitu di satu tempat berkumpul. Kita masih bisa di rumah. Masih bisa di rumah, bukan dilarang. Kamu nggak usah sholat sekarang, nggak usah beribadah sekarang gitu, bukan itu gitu. Kita masih bisa beribadah tapi cuman tempatnya gitu. Beda. Ya tempatnya beda. Mungkin lagi. Biasanya kita rame-rame ya kita berjamaah sama keluarga gitu aja mungkin sih. Nah sekarang yang nggak kalah seru, nggak kalah menarik juga untuk kita bahas setelah adanya wabah corona ini tentang pendidikan, tentang sekolah. Ya pendidikan. Nah sekarang kan sekolah itu diliburkan panjang banget kan? Iya. Berapa bulan sih? Kurang tahu berapa bulannya, tapi kemarin saya WA ke adik gua yang di kampung tuh, emang ujian sekolah nggak ada. Iya. Cuman dikasih tugas online. Iya online, online katanya. Sekarang sekolahnya via online, dan kemarin juga emang saya sempat dapat info pengumuman kelulusan juga online ya, via online. Oh. Dikirim email gitu, jadi nggak kita email benar. atau surat gitu ya. Ya soalnya kemarin ada gua nanya soal email tuh, katanya buat sekolah, guru yang nanyain gitu. Ya saya bilang aja kasih aja email akun Google kamu itu ke Pak Guru. Berarti ya mungkin sepanjang sejarah juga ya kita mencetak sejarah ya, yang biasanya kelulusan itu hura-hura, coret-coret, pawai kesana kesini. Ya kalau berpikir gitu ya sekarang ada baiknya sih ya. Iya. Ada baiknya jadi kan di rumah. Kelulusan sekarang damai gitu. Kalau biasanya konvoy kan, kalau konvoy itu kan nanti ujung-ujungnya jadi memancing keributan, tawuran gitu kan. Iya, itu hampir setiap tahun kelulusan itu ada tawuran. Pasti ada. Ya apalagi kalau konvoy nanti ketemu sama sekolah-sekolah yang memang udah jadi ibaratnya musuh bebuyutan gitu. Kan pasti akan terjadi. Soalnya pasti ada aja ya. Pasti ada. Aneh juga. Aneh gitu. Apa yang harus mereka masalahin sebetulnya? Oh iya, mereka juga nggak tahu sebenarnya gitu. Itu udah tradisi turun temurun dari dulu gitu ya. Yang memang bagus sih dengan adanya corona. Ada bagusnya lah gitu. Jadi kalau dari segi pendidikan lebih damai ya, dari kelulusannya lebih damai. Cuma memang ada yang direpotkan juga. Apa itu? Ya sekarang kalau ngasih tugas online itu, yang dikasih tugas itu sebenarnya bukan anaknya, tapi orang tua yang repot. Tapi ya nggak apa-apa sih, jadi orang tua juga ada, ya mungkin ada kegiatan, jadi bantuin anak ngerjain tugas ya. Ya itu lebih mendekatkan anak sama orang tuanya dari segi pendidikannya. Ya itu yang biasanya udah amat lah mau belajar apa enggak gitu. Mungkin sekarang lebih diperhatiin gitu ya. Apalagi sekarang kan pelajaran itu dari TV kan ya. Ada dari TVRI kan. Ya, TVRI itu ada program untuk pelajaran gitu, untuk katanya jadwalnya per jam, misalnya SD, SMP gitu ya? Ya SD, SMP itu juga ada kelas-kelasnya, misalkan jam sekian, dari jam sekian itu kelas 1 sampai berapa gitu. Nanti jadi kalau misalnya udah ada yang SMP, dia mau belajar ke kayak apa sih pelajaran SMA gitu. Nah itu bisa mengikuti gitu. Ya kita ikuti, misalkan pelajaran SMP udah beres nih, nanti selanjutnya kan ada pelajaran SMA, ya kita bisa di situ, tinggal kita pantengin aja tuh TV kan. Jadi ada manfaatnya juga, jadi yang tadinya nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Tahu gitu, ada manfaatnya. Misalnya tadinya yang SMA nih, tadinya itu ngambil jurusan
IPA misalnya. Jadi dia bisa ngeliat ke IPS. Gadget juga mungkin lebih bermanfaat ya kalau untuk anak-anak sekolah. Kalau yang tadinya cuma mungkin buat sosmed nggak jelas. Nah, sekarang kan bisa buat browsing untuk pelajaran. Iya benar juga sih. Gitu. Tapi ada yang lebih unik juga nih dari corona ini. Itu mengajarkan kita supaya hidup lebih bersih. Ya betul. Emang sekarang ya gua pribadi ini udah mulai Terbiasa. tercuci otak gitu. Jadi kalau habis dari mana-mana, nggak usah dari mana-mana, kita habis pegang sesuatu, misalkan uang aja ya. Kalau habis pegang uang itu minimal gua harus pakai hand sanitizer gitu. Kalau emang ada di situ ada cuci tangan ya kita harus cuci tangan pakai sabun gitu. Jadi mengajarkan kita lebih bersih juga. Bersih. Tapi ya kita kadang parno juga sih ya. Parno gitu. Kadang kita parno. Apalagi kalau ke ATM, kalau ke tempat-tempat kayak tombol-tombolnya kan dipindah siapapun itu. Kita kalau gua pribadi kalau ke ATM gua suka bawa tisu gitu. Jadi ntar kita masukin, kita pencet aja itu pakai tisu, kita sarapin gitu. Nah, ini bisa dicontoh buat kalian yang belum menerapin. Buat tips juga buat kalian. Setelah itu habis bahkan ini ada ini yang menarik juga ya. Gua pernah lihat di ATM tuh. Iya. Pas gua ngantri di ATM, depan gua tuh ada ibu-ibu. Dia tuh pas narik uangnya ditarik, dia udah pakai sarung tangan, uangnya tarik, masih dia semprot itu, semprot setiap tarik, wah kayaknya ini bagus juga sih kata saya gitu ya. Tapi rada ya lama juga. Iya Kita ngantri udah panjang, ya memang bagus sih, cuma ya mohon bersabar aja ya ngantri. Bersabar aja sih, ya kita ya memang perlu waspada lah, nggak apa-apa lah gitu, kita maklumin aja gitu. Ya kita harus maklum lah orang-orang kayak gitu, soalnya ini bukan buat dia doang, buat kita juga. Bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang lain juga, buat saudara, buat semuanya lah gitu, karena ya itu kita nggak tahu loh gitu penyebarannya. Nggak bisa kita anggap enteng masalah corona itu, nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Benar. Soalnya kita lihat dari para korban itu udah banyak, dan peningkatannya di Indonesia aja nggak usah jauh-jauh itu signifikan banget gitu kan. Sehari bisa ratusan itu bertambah gitu, dan bahkan sampai sekarang tuh masih terus bertambah. Cuma emang ada kabar baiknya, kalau sekarang di kota tingkat kesembuhan emang agak naik lah sekarang ya, dibanding kemarin gitu. Walaupun yang sembuh juga udah nambah, tapi tetap aja yang kayak di kampung-kampung, di kota-kota daerah kita yang di pelosok itu kan, yang tadinya kelihatannya aman, sekarang juga ya mungkin karena dampak dari mudik juga kan. Itu ya, memang ada beberapa kasus di kampung itu ternyata yang ini penyebabnya tuh ya dari ini, yang mudik dari zona-zona merah gitu ya, wilayah DKI, Jabar gitu kan, udah zona merah. Nah, itu yang mudik nggak ada gejala gitu ya. Itu nggak ada gejala, mereka sosialisasi sama keluarga, sama teman, sama siapa, akhirnya terdampak lah gitu. Nah ini yang udah kita bicarain tadi, emang ya bahannya di situ kayak gitu, udah ada buktinya gitu. Udah ada bukti gitu. Tapi emang ada yang menarik juga nih, banyak juga banyak orang juga yang nggak percaya gitu sama virus corona, katanya apa sih gitu, virus corona itu sebenarnya nggak ada, itu tuh cuma permainannya aja gitu, cuma fitnah aja, sebenarnya itu nggak ada. Tapi kalau saya nggak setuju, soalnya bukan cuma di daerah kita, ini di semua negara. Iya, hampir semua, mungkin belum semua banget, tapi hampir semua udah semuanya. Udah ya, emang udah ratusan negara sih yang udah melaporkan itu ada kasus gitu. Tapi emang ada aja gitu orang ya nggak tahu lah gitu gimana jalan pemikirannya gitu, yang mereka tuh apa sih itu corona itu nggak ada gitu loh. Bahkan ada yang pernah gua lihat di postingan atau itu di Facebook atau di apa gitu, pokoknya di sosmed, ada seseorang itu yang sengaja kalau memang virus corona ada, silakan coba tularkan ke saya gitu. Saya pengen tahu bahwa virus corona itu benar-benar ada gitu. Itu ada yang bikin postingan gitu, ada. Biasalah itu
nyari mungkin nyari sensasi atau apa nggak tahu gitu. tapi nggak baik lah, jangan kayak gitu. Ya, ini kan musibah buat kita semua ya, Iya. jangan mengentengkan hal-hal yang kayak Jangan dianggap enteng, jangan dianggap main-main, apalagi dianggap cuma permainan dari pemerintah atau apa. Ya kalau menurut gue sih enggak lah ya. Ya oke, jadi yang nggak kalah menarik juga ya yang perlu kita bahas saat ini ya. Kita sekarang kan lagi ada di apa, bulan Ramadan ya. Oh, Jadi iya. Ramadan tahun ini di tengah apa pandemi ya, di pandemi virus corona. Menurut kamu gimana sih, maksudnya kesan-kesannya gimana gitu? kesan-kesannya ya mungkin Ramadan tahun itu Ramadan yang nggak akan terlupa gitu. Terlupa ya. Soalnya kita menghadapi puasa itu tanpa sholat tarawih di masjid gitu kan, sholat tarawih di rumah masing-masing kayak gitu kan udah apa, kalau dari hati itu emang kita merasa kurang gitu. Cuman mungkin mau gimana lagi ya. gitu kan. Kalaupun ada masjid yang masih jamaah, kayaknya saya nggak berani gitu. Iya benar. Ya memang masih tetap ada sih mungkin yang masih ya bukan ngeyel ya, mungkin bukan ngeyel ya, ngeyel juga sih, tapi ya nggak bisa dibilang ngeyel juga ya, mungkin mereka juga punya keyakinan tersendiri gitu. Tapi kalau saya pribadi sih kayaknya nggak berani sih ya. Saya juga nggak berani, soalnya iya, mending ini kita menyangkut kita semua gitu ya, dan mending ini kita di rumah lah gitu ya. karena kita juga udah dapat fatwa dari MUI ya kan, Itu ada di acuannya itu aja lah ya. Iya, saya ke situ aja. Dan kalau Idul Fitri gimana nih kira-kira? Nah itu dia nih, bentar lagi kan sekarang puasa udah masuki hari ke 10 ya, kalau nggak salah. Hari ke 10, jadi kalau nggak salah 20 hari lagi ya itu lebaran gitu. Nah kita lebaran tahun ini kemungkinan besar kita nggak bakal di kampung. Nah, kalau nggak di kampung pasti kita nggak akan di kampung. Nggak akan di kampung ya, Terus? kemungkinan besarnya itu. Gimana ini menurut kamu, gimana? Ya pasti kalau rasa terharu, rasa haru, rasa sedih karena kita nggak bisa lebaran sama orang tua pasti ada. Pasti ada. Pasti bakal terkesan banget gitu. Cuman ya mau gimana lagi? Masalahnya keadaan lagi. Keadaannya lagi kayak gitu. Ya itu. Ya kalau gue pribadi lebaran gak di kampung, mungkin gue sih udah sering ya, kita udah sering gitu. Cuma emang kalau dulu kan emang benar-benar kerja yang gak bisa ditinggal ya. Beda sama sekarang, keadaannya itu bukan karena kerjaan tapi karena pandemi gitu ya. Kita nggak bisa pulang karena ada pandemi virus corona gitu. Takutnya kita pulang juga malah membahayakan orang-orang yang di rumah gitu kan. Ya udah, lebih baik kita di sini bertahan selagi kita masih bisa bertahan gitu ya. Yang penting kita saling mendoakan. Saling mendoakan sama keluarga di kampung ya, di sana semoga pada sehat-sehat ya, selalu. semoga bisa sehat, bisa maklumi lah kenapa kita nggak bisa pulang. Ya bukan kita nggak mau pulang gitu, tapi ya karena keadaan gitu. Mungkin memang banyak juga yang orang tua tuh yang nggak bisa ngerti gitu ya. Soalnya yang namanya orang tua, terus orang tua itu kan apa ibaratnya Kurang apa pendidikannya itu juga gitu. rendah gitu kan. Mm-mm. Kita ya wajib memaklumi, tapi kita harus lebih dari hubungan kita ya, misalnya kita sering telepon orang tua, ngasih pengertian, terus Iya, kita kasih penjelasan ya. kalau bisa kasih kabar yang baik-baik dari sini, jangan dikasih kabar yang buruk. Soalnya kalau kita ngasih kabar yang buruk ke orang tua, pasti orang tua akan merasa ya. cemas, merasa Mengkhawatirkan gitu. iya, khawatir sama kita, ini gimana, jadi dia akan nyuruh pulang terus kalau kita ngasih kabarnya yang buruk. Kemarin juga pas waktu awal-awal, pas belum ada larangan mudik, malah saya udah ditelepon sama orang tua. Iya. Cuman saya bilangin kalau saya mudik, malah saya bikin gak aman yang di kampung, jadi saya bilangin. Terus saya di sini juga saya bilangin, saya kan kerjanya di rumah, saya aman, saya nggak kemana-mana gitu. Dan alhamdulillah ngerti sampai sekarang ngerti. Iya. Cuman ya saya juga merasa berbohong juga mah iya sih, cuman mau gimana lagi. Berbohong demi kebaikan. Ya itulah, emang banyak yang kita apa sih ya, harus kita bahas kita ini kalau mengenai virus corona gitu. Banyak banget dampaknya,
kerugiannya semuanya lah banyak gitu. Malah perusahaan gede udah banyak yang tutup. Nah itu apalagi Terus perusahaan banyak. kemarin saya dengar terakhir itu dari berita katanya ada yang apa pabrik rokok apa itu ya yang katanya itu Oh iya itu terjangkit semua. ya, sekarang itu lagi ramai juga tuh, ada salah satu pabrik rokok terkemuka itu ada karyawannya yang positif terjangkit virus corona dan itu meninggal. Oh meninggal. Dan itu kalau nggak salah ada 500 karyawan yang harus diisolasi. Dan produknya kalau nggak salah itu tadi mas saya baca berita itu produknya ada kemungkinan mau ditarik dari peredaran gitu. Ya kan kita nggak tahu kan. Iya. Tapi susah juga kayaknya buat narik gitu. Soalnya biasanya kan Ya susah sih. ya, itu dari pengepul dikasih ke dari pabrik kan pasti ke gudangnya, dari gudang ke distributor. Ya udah iya. susah gitu. Tapi ya yang penting berikhtiar lah gitu ya. Lebih baik berusaha daripada mengobati. Ya oke guys, ini pembicaraan kita udah panjang banget ya, kita udah dari tadi ngobrol ngalor ngidul tentang pandemi virus corona. Ya memang kalau kita obrolin mungkin nggak cukup Masih semalam banyak lah ya, masih masih banyak banyak banget yang harus kita bahas. Tapi ya kita bikin video ini karena emang udah lama saya nggak bikin video, daripada bingung mau ngapain ya udahlah kita ngobrol Sambil curhat. ngobrol sambil curhat gitu ya. Ini sebenarnya dari hati kita ngobrol, Iya. curhat dari hati. Kita cengengesan juga belum tentu hati gitu. Iya. Kita ya gini ya, bahagia belum tentu juga artinya itu bahagia gitu. Pusing bikin cicilan ya. Ya, pokoknya buat kalian nanti yang punya ide gitu, kita suruh bikin apa sih, atau bikin challenge atau bikin apa ya, nanti tulis aja lah di kolom komentar. Nanti kalau emang ada kemungkinan ada waktunya gitu kita akan bikin. Seperti kemarin kan kita bikin apa ya, perang makanan gitu ya, apa perang sirup ya kemarin. Nah kalau kalian ada ide nanti boleh aja tulis di kolom komentar ya, kita mau lanjutin nggak tuh konten-konten seperti itu gitu loh. Kalau suka lanjutin. Kalau suka lanjutin gitu. Kalau enggak ya kita berarti nggak bersih gitu. Ya buat kalian juga yang belum tekan tombol subscribe ya jangan lupa subscribe. Oh iya, sampai lupa sampai subscribe. Subscribe dulu. Karena nanti sekali lagi saya ingatin, nanti di saat mencapai 1000 subscriber akan ada giveaway menarik. Pokoknya ditunggu tuh. Nah ditunggu aja. Pokoknya buat kalian cepet ya itu pencet tombol subscribe-nya biar cepet nyampe 1000 subscriber. Itu mah gratis, nggak ada ruginya ya. Gratis itu. Insya Allah itu bisa. Insya Allah kalian yang telah Subscribe. subscribe di channel saya dan nonton, saya doain semua kalian rezekinya lancar, Amin. masuk surga, Amin. pokoknya berkah selalu loh ke kalian. Amin ya robbal alamin. Kurang baik apa semua saya doain. Jarang-jarang loh masih namanya doa. Jangan-jangan bro. Ini doa di sosmed, tapi kalau di rumah mah dia masih Kalau di selalu rumah doa. ya tiap malam berdoa. Ya udahlah gitu aja mungkin dari kita berdua. Ada lagi nggak? Kalau dari saya mah cukup aja lah. Cukup ya. Soalnya ini udah malam juga. Udah malam, kita ngobrol malam-malam ini kayak setengah Ya. malam. Ya udah, pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada yang tersinggung dengan Kami mohon maaf. kata-kata ini, kita mohon maaf. Karena Kita nggak ada maksud ya, Iya, nggak ada maksud buat siapapun. menyinggung siapapun. Nah, kita benar-benar bikin video ini dari hati kita, ngungkapin apa yang ada di hati, itu aja. Ya pokoknya terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.